Kembali lagi bersama saya di channel Junas P30 underscore channel. Sekarang di acara Kopi, kumpulan obrolan pengalaman misteri. Baik, kali ini kita telah kedatangan narasumber yang telah berpengalaman atau telah mengalami cerita-cerita misteri. Untuk itu saya akan memanggil narasumber. Kali ini narasumber mengalami kejadian mistis ketika perjalanan ke suatu daerah di kota It. Bagaimana ceritanya? Penasaran dengan ceritanya? Inilah obrolan. Kita sudah kedatangan dua narasumber kita, yaitu siapa Pak? Kang? Saya Reka. Mereka kali ini, kemarin saya sudah bercerita di channel dia. Beliau adalah Kang Ramdan. Salah. Oke, jadi kejadiannya itu bagaimana Pak? Dari siapa dulu? Pak Ramdan dulu. Dari saya dulu ya. Pengalamannya saat itu kami dari Tasikmalaya mau ngadain acara hiburan weekend ke salah satu tempat yang lagi viral-viralnya waktu itu. Saat itu Kang Ramdan ini berdua sama Kang Rika atau banyak kan? Ada teman lagi. Teman Kita berempat. Nah, ceritanya kan ke salah satu objek wisata di daerah Majalengka lah, bisa dikatakan di Talaga Biru ya. Talaga Biru. Tapi kejadiannya nggak di sana. Kita berangkat dari sini sekitar jam berapa? Kan? Berangkat dari rumah pukul 9, tapi kan kita ke Tasik dulu ya, Pagi. pagi. Tapi bersihnya kalau jalan di sini sekitar jam 10-an berangkat langsung ke sana. Jam 10. Pokoknya nyampe ke sana, nyampe ke Talaga teh jam 2. Jam 2. Oke, untuk kejadiannya itu pas perjalanan ke sana atau perjalanan pulang, Pak? Pas perjalanan pulang. Perjalanan pulang. Tapi ketika selama di sana tidak ada kejadian atau hanya mengalaminya ketika perjalanan pulang aja? Kalau saya pribadi sih, yang saya rasain dari lokasi emang masih normal-normal saja. Tapi mungkin karena cuaca yang kurang mendukung saat itu, keadaannya diguyur hujan sampai akhirnya kita berempat cuman berteduh ya di salah satu warung di daerah tersebut ya. Sampai kejadiannya pas kapan itu, Kang? Oh, udah lama. Udah lama, tapi lagi musim hujan juga. Musim hujan. Udah setahun. Cuman masih jarang gitu hujan, nggak terlalu ini, nggak tiap hari kayak gitu. Nah, karena hujan nggak berhenti, sedangkan ini udah mau jam 5 sore, kita harus segera pulang, takutnya kemalaman di jalan. Akhirnya kita memutuskan untuk langsung pergi ke mobil meskipun hujan gitu. Ya di perjalanan sih masih normalnya, cuman memang suasana di daerah Talaga itu udah mulai serem karena udah pengunjung sudah mulai berkurang, mulai sepi kayak gitu. Awalnya kita berhenti dulu yang maghribnya, saat maghrib dulu sempet Isya saat nggak? Bisa gak sempet soalnya di lagi jalan gede. Udah masuk jalan. Nah, ceritanya tuh gini kan. Jadi karena Sambil merokok boleh? Silakan. Kan karena kita lagi perjalanan pulang. Nah, udah kan biasanya udah ketelahnya kalau hujan, terus udah malam kondisinya. Kalau misalkan kita pulang ke arah Jahim, ini agak memungkinkan gitu. Satu, mungkin
kesiapannya takutnya ada kabut, jalan gak terlihat, nah, takutnya ada apa-apa gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk lewat jalur Sumedang. Nah, Sumedang. hmm, Berarti perjalanan pasti lebih memutar kan? Lebih memutar. Nah, Oke, perlu teman-teman ketahui, jadi di daerah Jaim itu daerah dataran tinggi, bisa disebutkan kalau misalkan musim penghujan ataupun udah sore itu penglihatan sangat sedikit terbatas. terbatas banget. Apalagi musim hujan kabut. Dan notabene di sana ceritanya itu terkenalnya karena jangan lewat sana. Kenapa takut atau apa? Karena dulu mah jarang dilewati sama orang dan masih banyak katanya masih ada begal. Nah, kemudian Pak Kang Ramdan ini memutuskan untuk jalurnya muter lewat ke Sumedang. Boleh dilanjut? Nah, saat itu karena posisi yang bawa mobil Kang Reka, kemudian Kang Reka pun nggak terlalu paham sama jalan ke arah Sumedang. Akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan map gitu. Seiring berjalannya waktunya, karena hujan kan ya, jalanan gelap, kita pasang maps. Saya di belakang karena ngantuk juga. Ya udahlah, biarin aja mereka bilang ini, yaudah ikutin aja jalur ini. Kita nanti kalau udah sampai Sumedang nanti tinggal belok kiri aja gitu kan dari awal. Nah, pas nggak lama beberapa saat kemudian saya kan udah mulai mengantuk nih, agak sedikit tertidur ketika lihat posisi mobil di pertigaan. Kok Kang Reka ngambil belok kiri gitu. Nah, sedangkan saya lihat mobil yang lain tuh ke arah kanan kan. Dari sana kata Kang Reka gini, mapsnya juga ngambilnya jalur cepat ke sini, belok kiri. Ya, ikutin jalan ini. Lah, kata saya kan, saya nggak tahu jalan ini, belum pernah lewat sini. Takutnya ada apa-apa gitu. Kang Reka tetap maksa karena lihat jalannya, jalannya gede gitu kan. Jalanannya gede. Ya awal-awal sih ramai jalannya, cuman kurang agak jauh, sepi, gak ada kendaraan sama sekali. Gak ada kendaraan. Nah, pas di tengahnya udah masuk mulai agak setengah perjalanan, saya masih nanya, Kak mau dilanjutin nggak perjalanannya? Lanjutin lah sih, itu sampai akhirnya ya. Gimana Kak? Ya itu mungkin dari kesalahan saya juga, agak egois gitu, terpaku sekali sama map. Tiba-tiba saya memutuskan untuk memaksakan jalan melihat map. Awalnya sih saya nggak ada preset apa-apa gitu. Pas udah lewat belok kanan awal, pas mau ke jalannya pemukiman rumah, tiba-tiba si temperatur mobil itu kayak yang overheat gitu, naik. Jadi kan jarumnya gak di tengah, di atas pisan. Saya memutuskan untuk berhenti sejenak, mendinginkan dulu mesin mobil. Tapi sayang, anehnya gitu, kenapa mobil di indikatornya itu naik di atas, tapi mesin gak ngelitik apa-apa gitu ya, kayak yang biasa aja. Kan kalau biasanya mobil yang temperaturnya panas suka ada yang suara kayak teko yang di kayak apa sih namanya, Teko yang mendidih. Teko yang mendidih gitu. Tapi ini mah enggak. Saya kan enggak mau ambil resiko. Istirahat dulu mobil sejenak, sambil saya juga cari air keran. Ya sempat berhenti dulu ya nyari air keran. Oke, kira-kira pada saat itu mengetahui titik lokasinya di daerah mana? Apakah sudah masuk ke daerah Sumedang atau masih di daerah? Tadi kan di Majalengka. Masih di Majalengka sih katanya. Masih di Majalengka katanya. Perbatasan aja. Perbatasan. Nah pas itu, singkat cerita, pas saya datang ke rumah, saya dicek mobil tersebut, dicek semuanya, indikator sama komponen-komponen yang tentang radiator lah,
Ternyata mobil tuh aman, gak ada apa-apa, gak ada kerusakan apapun gitu. Itu pas sudah sampai di rumah, Pas datang ke rumah besoknya besoknya dicek kembali. dicek kembali. Aman-aman aja berarti. Aman-aman aja. Oke. Aman-aman aja. Karena mungkin kan mereka mah cuman mengalami hal tersebut ya. Jadi kondisi nanti kan gini, ketika kita ngikutin jalur yang tadi kan sampai ke ujung tuh jalan mulai semakin kecil. Nah, ketika udah jalan kecil di depan tuh jalannya buntu, nggak ada tembusan lagi karena lagi diperbaiki. Ada alternatif ke arah kanan. Nah, kita kan ngambil kanan tuh. Si jalannya tuh cuman muat untuk satu mobil dan itu keadaannya di hutan. Itu juga jalan kurang memadai ya, batu ada sebesar hewannya Ya kayak kemana ya? Kayak off-road gitu ya. sampai selip mobil juga. Ya istilahnya sungai kering lah. Nah, Jalan sungai kering. terus kan kondisi di luar hujan, terus kita memaksakan mobil masuk ke dalam. Nah, pas posisi di tengah karena jalannya kayak gini, sempat kita sampai berhenti di tengah-tengah hutan gitu, mau minta tolong ke sini karena lihat kondisi temperatur mobilnya naik kan gitu, takutnya ada apa-apa bisa bocor kan, nanti mesin panas kan bahaya gitu. Sampai akhirnya pulanglah. Alhamdulillah setelah mengurus jalan itu beres. Nah, ketika sampai rumah, maaf dipotong dulu. Jadi pada saat itu tetap melanjutkan ke jalur itu atau putar balik? udah karena kondisi Udah di di tengah-tengah. Jadi mau pulang lagi jauh, mau lanjut setengah lagi. Emang kita posisinya di tengah-tengah. Yang kalau diterusin jalannya keluar dari Wana Raja, arah Waduk, keluar Ya, dari ya. sana. Nah, kita keluar dari persawahan. Alhamdulillah kita nggak terjadi apa-apa sih ya. Cuman ketika pas saya sampai rumah, orang tua sih yang lihat katanya. Ada yang ikut ke rumah. Terus Sebelumnya orang tua melihat, berarti orang tua itu bisa dikatakan bisa gitu ya? ya sedikit bisa lah, terutama ayah gitu. Nah, posisinya tuh ketika saya pulang kan langsung aja posisi langsung ke kamar, ganti baju terus bersih kayak gitu. Nah, yang lihat tuh si mama, karena kan yang bukain pintu, karena kita pulang jam berapa kan? Pas pulang ke rumah pukul 1:30 lebih. Ya, udah malam, udah 1:30. Perjalanannya panjang banget berarti ya? Ya panjang karena macet. macet terus. Ya. Kalau di odometernya itu ada sekitaran 250 kilo. 250 kilo. 250 kilo, wah jauh banget berarti ya? Nah, pas saat itu si mama nggak langsung bilang, tapi besoknya nyerita. Ya mungkin buat antisipasi, buat biar nggak takut atau udah capek gitu mungkin. Ya, Katanya kamu mau pulang kalau kamu mau kalah itu cina kepala rubuh cina bawa ke imah ini gangrengrong di imah ya gitu kan. Nah emang kumaha tahu ke kamar ini sehari. Tapi ketika lewat jam 4 kesini keluar lagi kayak gitu, Keluar sendiri berarti? keluar sendiri gitu. Ya saya kan nggak tahu kalau misalkan ada yang ikut kayak gitu kan, entah dari mungkin kejadiannya kayaknya pas di hutan pas kita berhenti juga. Pas itu sih yang nyeritain, akhirnya saya cerita ke Kang Reka ngalamin juga kayak gitu. Oke, pada saat di perjalanan nggak merasakan yang aneh, cuma misalkan hanya si mobilnya aja? Mobil Mobilnya kendalanya aja. dari mobil sih. Padahal itu mobil setelah sebelumnya udah dicek dulu si apa itu namanya ke radiator sama cek air itu udah nggak ada kenapa Nggak ada kendala? nggak ada kendala. Pas dipakai perjalanan ya itu trouble-nya, saya emang agak heran juga sih kalau misalkan mobil terlalu panas pasti ada suara yang kayak teko mendidih gitu.
ini kan nggak, itu sepengetahuan saya ya, sepengalaman saya gitu, tapi ini enggak. Pas besoknya saya cek mobil aman-aman aja, gak ada apa-apa gitu. Nah, nah itu dari Ibu Kang Ramdan ya. Nah itu penglihatan si ibu itu bagaimana? Dia melihat yang mengikuti Kang Ramdan ini. Yang kelihatannya tuh kayak laki-laki sosoknya, tapi pakai baju hitam tinggi kayak gitu. Itu sih kalau orang tua lihatnya ya pulangnya ke arah Kaler atau ke arah Majalengka, Ke arah utara. ke arah utara gitu Kak. Tapi sih sebelumnya saya pernah ngerasain sih, tapi nggak baru ngeh sekarang gitu. Posisi mobil teh agak ada yang ngedoyong dikit belah kanan gitu. Kayak yang berarti ke sebelah kanan berarti. Kamu nggak pas di pom bensin saya mukul-mukul ban gitu, kenapa? Takutnya kan kempes gitu, bocor gitu. Oh, jadi sebelumnya itu Kang Reka ini mengalami, jadi si bagian sebelah kanan itu kayak yang berat gitu kan? Ya kan di pom bensin juga saya kan yang ngeceknya belah kanan juga, belah kanan kan nggak ke kiri. Kalau kiri sih aman, tapi kan sebelah kanan saya merasakan kok agak berat gini mobil, agak-agak yang ngerasakan saya agak kayak bawa mobil box tapi muatan barang banyak. Pas mau belok kan box rada agak gitu kan, ya kayak gitulah, agak-agak menoyot. Ya, kalau saya tidak terlalu memperhatikan kendaraannya karena asik di belakang. Ya ngerti lah ya. Dulu. Nah itu pulangnya setelah subuh. Sebelum subuh katanya Subuh. gitu. Nah selama Anda berwisata di sana, ada nggak hal yang dilakukan jadi sehingga ada yang mengikuti, ataupun gara-gara ucapan atau bahasa yang kurang sopan atau gimana? Kalau masalah ucapan sih ya saya enggak ada ucapan yang aneh-aneh. Ya biasa saja lah, nggak neko-neko. Di destinasi wisata juga saya gak merasa apa-apa, cuman di jalan doang. Kan tadinya mau jalan ke Jahing Jalan ya, memutuskan kan hujan deras, jadi putar balik ke daerah Jalan Sumedang. Atau ada nggak ingat gitu kan terucap bahasa-bahasa kasar ketika di hutan itu, karena kan di hutan notabene kan katanya banyak yang ngeliat gitu. Apakah karena macet gitu kan Kang Ramdan atau Kang Reka ini ngedumel gitu kan? Enggak sih, tapi kalau pas dalam hati sih saya agak ucap-ucap yang gak wajar gitu, kayak yang gini ya, anjing gimana diherian nih, belum tuh sopan pisan atau orang permisi jing, nah karena mobil gitu, masih untuk karena mobil itu kan jelema mun jelema kumaha, orang sempat mikir gitu. Nah mungkin bisa terjadinya mungkin dari umpatan di dalam hati Kang Reka. Oh iya, lupa, pas kejadian gitu teh pas teman kita di muter lantunan ayat suci Al-Quran kan ya, pas belok mobil kan kerasnya gitu. Kayaknya sih ya walau alam tuh saya merinding sumpah. Tadi bisa yang Jadi ketika teman-teman Kang Ramdan Kang Reka ini menyalakan ayat suci Al-Quran, Ya mulai kerasanya. emang setelahnya sih adem-adem aja sih, tapi kelamaan kok mobil jadi gini. Tadinya kan nyetel lagu yang biasa hutan bereng-berong gitu, pas agak-agak jalan wah sepi, gak ada penerangan jalan, gak ada. Teman saya bilang mending ganti aja lagunya ke ayat suci Al-Quran katanya. Ya udah sok aktifin aja bluetoothnya. Udah, setelah itu kan di jalan di rute map itu kan belok kanan. Setelah belok kanan kalau nggak salah udah
ngelewatan makam ya, ada belah kanan makam kalau nggak salah. Nah di situ mobil saya temperaturnya naik, padahal mesin baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Ya mungkin kalau pendapat saya mungkin ya, mungkin pada saat itu mungkin tidak permisi, mungkin agak keganggu dengan musik-musik yang kenceng, kemudian istilahnya kalian udah mau mengundang, membangunkan orang tidur, terus kalian mengusirnya, mungkin itu jadi salah satu mereka marahnya. Yang salahnya juga saya nggak sering gigit klakson pas di jalan, nggak gigit klakson, nggak, jadi ya cuma lampu aja, lampu tembak gitu aja, nggak bunyiin klakson. Salahnya saya di situ. Iya, ya kan ada istilah juga kalau misalkan melewati yang baru ataupun kita istilahnya kita Ya, permisi, ya. permisi dengan mungkin klakson ataupun kita menyalakan rokok kemudian dibuang. Oh kalau itu selalu tak bungkus. Oke, bungkus. Nggak, ini mah buat katanya buat ritual rokok buang. Terus setelah kejadian itu si mama nggak ada cerita lagi ataupun nggak mengalami kejadian yang aneh lagi? Enggak, cuman ketika malamnya aja, karena mungkin saya capek kan, langsung tidur pulas, nggak ingat apa-apa. Nah yang dirasain Imam teh di belakang teh, di atas kayak ada yang mainin naon gitu dah, Kayak yang gamelan. linglung gitu, berisik lah suara di atas gitu. Terus melihat ada sekolebat, nah itu sosoknya tadi gitu. Itu sih. Cuman mungkin yang mulai kerasa tehnya emang udah mulai serem nama ketika orang sarupna sih pulang. Iya. Harusnya emangnya pulang dari awal harus sudah pulang. Soalnya kan kita pulang sarepna Yang mencetnya emang kan sarupna pamalinya. Iya, ya seenggaknya kalaupun ini harus pulangnya setelah maghribnya aja, Iya. setelah maghrib. Nah itu pengalaman dari Kang Reka dan Kang Ramdan ini yang mengalami perjalanan. Apakah teman-teman berempat kan? Nah 2 orang yang lain lagi mengalami nggak atau ada cerita? Sejauh ini saya nggak terlalu kepo lah gitu. Ya udahlah, ya udah mah udah gitu. Saya nggak terlalu nanya-nanya kenapa ada ngerasa apa-apa. Enggak sih, saya ngerasanya soalnya yang dibawa itu perempuan gitu. Iya. Terus kan ya nggak tahu saya juga salah atau ya, karena di belakang juga asik gitu, ya tanpa melihat yang di depan gitu kan. Iya. Ya kita santai-santai aja di belakang gitu kan. Ya takutnya gara-gara hal seperti itulah. Itu sih. Dan pengalaman saya seperti itu. Ya ya mungkin pengalaman yang bisa diambil buat pelajaran kali ini itu yang pertama mungkin kita harus istilahnya lebih sopan, terus istilahnya harus permisi, kemudian kita jangan mempunyai hati iri dengki ataupun umpatan, meskipun kita nggak diucapkan dalam ucapan, di dalam hati juga kita harus tetap bersih. Ya. Boneka kasih anjir. Ya terus ya mungkin kalau misalkan dalam adat ya kita tidak boleh bepergian ataupun melakukan apapun ketika menjelang maghrib, karena notabene pada waktu itu mungkin peralihan dunia katanya. Jadi si mereka itu datang dan kita harusnya stay gitu. Mungkin untuk konten kali ini dicukupkan sekian. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.